Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik di rumah? Sehat ya? Selamat menjalankan ibadah puasa. Kali ini saya akan berbincang tentang menjadi insan hebat bermartabat. Seperti apa sih insan hebat bermartabat? Dan bagaimana caranya agar kita semua menjadi insan hebat bermartabat? Yuk kita ikuti penjelasan berikut ini. Kalau kita belajar sejarah, Islam itu memiliki pemuda-pemuda hebat, mempunyai generasi-generasi yang luar biasa pada zaman masing-masing. Di usianya yang relatif muda, di usia remaja, mereka mempunyai karya yang luar biasa. Misalkan pada masa sahabat ada namanya sahabat Zaid bin Sabit. Pada usia 15 tahun, beliau ini sudah menjadi tim penulis Al-Quran. Kemudian pada usia 17, beliau ini belajar tentang bahasa Suryani, sehingga beliau menguasai dan menjadi penterjemah Rasulullah tentang bahasa Suryani ini. Begitu pula dengan para intelektual muslim kita, baik zaman klasik, pertengahan maupun modern, banyak sekali profil-profil ilmuwan kita yang menjadi insan hebat bermartabat. Misalkan Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, dan masih banyak lagi yang lain. Siapa sih Al-Farabi? Kalau kita kepingin tahu profilnya, insan hebat seperti apa sih Al-Farabi itu? Al-Farabi ini mempunyai karya, mempunyai kitab, mempunyai buku sebanyak 100. Bayangkan usianya saja nggak sampai 100, tetapi beliau ini mempunyai karya yang luar biasa, yang jumlahnya 100 dari berbagai bidang ilmu. Ada matematika, ada filsafat, ada sosiologi, ada politik, bahkan musik. Nah, itulah hebatnya Al-Farabi. Berikutnya ada Ibnu Sina yang di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Siapa beliau? Insan hebat seperti apa beliau? Sampai pada tahun 1955, beliau ini dinobatkan sebagai bapak kedokteran di Teheran waktu itu. Nah, kenapa menjadi bapak kedokteran? Di dunia ini semua merujuk kepada karya-karya Ibnu Sina. Ada Al-Qanun, ada As-Sifah, dan lain sebagainya. Ada lagi Al-Mawardi, ada lagi Ibnu Khaldun, yang karya-karyanya sampai detik ini bisa kita baca. Ada lagi yang namanya Al-Ghazali, yang mana karya-karyanya itu sampai 450 buku. Bayangkan adik-adik semuanya. Beliau usianya hanya 58 tahun, tapi karyanya sudah 450 tahun di berbagai bidang ilmu. Selain itu Ibnu Firnas ini penerbang pertama ketika di Amerika pada tahun 1903 itu ada Wright bersaudara yang menjadi penerbang pesawat pertama. Ibnu Firnas ini jauh sebelum itu sudah menerbangkan sekalipun dengan teknologi yang sangat sederhana. Kemudian ini menjadi inspirasi bagi dunia keilmuan kita. Nah, bagaimana sih mereka bisa menjadi insan hebat? Bagaimana kita bisa meniru beliau-beliau itu? Nah, sebentar lagi kita akan kaji kunci sukses menjadi insan hebat pada era milenial ini. Kita jeda dulu sebentar, bersambung setelah ini. Adik-adik di rumah, sekarang bagaimana Al-Quran membincang manusia hebat ini? Kalau dalam surat Ali Imran 191 disebutkan, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya,
Orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan selalu memikirkan ciptaan Allah di semesta alam ini, sambil berkata, "Wahai Tuhanku, tidak sia-sia apa yang Engkau ciptakan, maka jauhkan kami dari siksa api neraka." Nah, di situ ada kata kunci. Pertama adalah selalu mengingat Allah. Mengingat Allah bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, bukan sekedar itu. Tapi mengingat Allah berarti terimplementasi dalam sikap kita sehari-hari, perilaku kita, berakhlak mulia, sangat menghormati sesama yang lain. Dan yang kedua adalah harus selalu berpikir, bereksplorasi, bereksperimen. Nah, itu yang diidealkan oleh Al-Quran, generasi hebat yang disebut dengan generasi ulul albab. Nah, adik-adik, ada kata kunci sebenarnya kalau kita belajar taklimul muta'alim. Gimana sih supaya mendapatkan ilmu? Kalau kita sudah punya dapat ilmu, tentunya kita bisa mengembangkan ilmu kita menjadi manusia hebat. Nah, apa resepnya? Dalam taklimul muta'alim tentu sudah hafal semua ya. Pertama, zakaun. Zakaun artinya cerdas. Siapa saja yang bisa cerdas? Apakah yang nggak cerdas? Nggak bisa. Semua kita ini diberi potensi oleh Allah tentang kecerdasan itu. Nah, yang kedua adalah wahirsun. Wahirsun adalah spirit, semangat. Nggak boleh diem, harus terus bereksplorasi, belajar seumur hidup, belajar tiada henti. Yang ketiga adalah wabul ghotun. Wabul ghotun itu apa? Ada finansial. Sekarang beasiswa banyak, saya miskin, saya nggak bisa belajar, nggak ada alasan. Kenapa? Karena beasiswa juga banyak. Nah, tadi ada juga wastibarun, jadi konsisten. Mulai dari kecil kita punya potensi apa, punya minat apa, terus itu yang kita gali. Artinya ada konsistensi. Nah, berikutnya selain itu adalah wa irsyadu ustazi. Apa itu? Ada guru, ada yang membimbing. Kalau sekarang dalam keadaan social distancing, kita belajar dari rumah. Ada orang tua kita, ada ayah kita, ada ibu kita, ada saudara kita, ada guru kita yang menyapa dari daring. Itu semua dalam rangka wa irsyadu ustadi. Karena itu kalau nggak bisa, kalau ada yang belum paham, bisa kita bertanya kepada mereka. Bahkan aplikasi Ilmupedia pun sekarang banyak, jadi nggak ada kesulitan. Nah, yang terakhir adalah watuluz zaman. Jadi apakah belajar itu harus panjang masanya? Sepanjang mungkin, nggak naik-naik kelas, enggak. Yang dimaksud adalah tidak pernah berhenti belajar. Di rumah, di sekolah, kapanpun itu harus terus bereksperimen dan bereksplorasi. Dan ingat, para intelektual muslim yang berhasil menjadi insan hebat tadi, ketika mau belajar, ketika mau menulis, ketika mau mengarang buku atau sebuah kitab, itu dalam keadaan bersih, suci, sehingga apa? Mudah masuk. Nah, kalau kita belajarnya gimana? Bangun tidur, habis bangun tidur langsung buka buku. Nah, seharusnya gimana? Cuci tangan, cuci muka, wudhu, dan seterusnya. Kenapa? Agar ilmu bisa segera kita resap dengan baik. Nah, kira-kira itu yang bisa kita kaji kali ini. Semoga adik-adik semuanya di rumah bisa menjadi insan hebat, bermartabat untuk kemajuan Indonesia, negeri kita tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.